Hello Transport Planners, selamat datang di dunia sipil transportasi. Di kesempatan kali ini, kita akan bahas persimpangan dan bentuk pengendaliannya. Persimpangan merupakan simpul dalam jaringan transportasi, di mana terdapat dua atau lebih ruas jalan bertemu. Pertemuan dari beberapa ruas jalan ini akan menimbulkan konflik, baik antara kendaraan yang melewati ruas jalan yang sama maupun antara kendaraan yang melewati ruas jalan yang berbeda. Yang dimaksud dengan konflik pada persimpangan adalah arus yang berbentuk crossing atau berpotongan, merging atau bergabung, diverging atau berpisah, dan juga weaving atau bersilangan. Oleh karenanya, diperlukan suatu pengaturan ataupun suatu pengendalian di persimpangan agar konflik yang terjadi dapat dikurangi ataupun ditiadakan. Bentuk pengendalian di persimpangan ditentukan oleh konflik yang harus diatasinya. Semakin besar arus lalu lintas, maka akan semakin besar konflik yang terjadi dan semakin kompleks pula pengendaliannya. Untuk jenis simpang tak bersinyal yang arus dan konfliknya masih sangat rendah, biasanya tidak memerlukan pengendalian lalu lintas, seperti persimpangan yang terdapat di kawasan pemukiman. Berbeda halnya dengan simpang tak bersinyal yang menganut aturan prioritas. Pengaturan pada persimpangannya berlandaskan pada basic right of way rule di persimpangan, atau di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang aturan hukum pemberian prioritas di persimpangan pada pasal 113. Dan untuk jalan-jalan berhierarki berbeda, umumnya dilengkapi dengan rambu yield ataupun stop pada kaki simpang yang mempunyai hierarki atau kelas jalan yang lebih rendah. Artinya, kendaraan pada simpang yang dipasangi rambu-rambu seperti ini masing-masing harus melambatkan atau menghentikan laju kendaraannya hingga terdapat celah yang aman untuk melaju. Apabila tercapai kondisi di mana tingkat konflik semakin tinggi akibat dari meningkatnya arus lalu lintas pada simpang tak bersinyal, maka penggunaan bundaran adalah salah satu cara dalam mengurangi konflik tersebut. Terdapat dua jenis bundaran, yaitu bundaran mini atau disebut juga jalinan tunggal atau single weaving, dan jalinan bundaran atau roundabout. Aturan yang berlaku di Indonesia terhadap arus lalu lintas di jalinan ataupun bundaran ini adalah dengan memberikan prioritas jalan kepada arus lalu lintas yang datang dari arah kanan. Jika penggunaan bundaran masih tidak mampu dalam mengatasi konflik yang terjadi di persimpangan, maka alokasi waktu adalah cara berikutnya untuk mengurangi konflik tersebut, yaitu dengan pemberian sinyal atau lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas atau traffic light
atau menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah alat pemberi isyarat lalu lintas atau APIL, atau di Indonesia juga dikenal sebagai lampu merah, adalah lampu yang mengendalikan arus lalu lintas di persimpangan dengan pemberian isyarat lampu, yang mana merah berarti berhenti, kuning berarti bersiap untuk berhenti atau jalan, dan hijau berarti jalan. Kemacetan lalu lintas bahkan sudah ada sebelum penemuan mobil. Pada tahun 1860, jalanan di kota London dipadati oleh kereta kuda dan para pejalan kaki. Kondisi ini membuat seorang manajer kereta api Inggris, John P. Knight, menyarankan untuk mengadaptasi metode kereta api untuk mengendalikan arus lalu lintas. Metode yang dipakai menggunakan semafor dengan lengan kecil memanjang dari sebuah tiang untuk menunjukkan apakah kereta bisa lewat atau tidak. Dalam adaptasi John P. Knight, semafor akan memberi sinyal stop and go di siang hari. Sementara pada malam hari, lampu berwarna merah dan hijau yang akan digunakan. Lampu gas akan menerangi papan tanda tersebut di malam hari, dan seorang petugas ditempatkan di sebelah sinyal tersebut untuk mengoperasikannya. Pada 9 Desember 1868, sinyal lalu lintas pertama di dunia tersebut dipasang di persimpangan Bridge Street dan Great George Street di wilayah Westminster, London. Sayangnya, hanya berselang sebulan, seorang polisi yang bertugas mengontrol sinyal tersebut terluka parah ketika kebocoran gas menyebabkan salah satu lampu meledak dan mengenai wajahnya. Kemudian, proyek ini dinyatakan berbahaya bagi kesehatan masyarakat dan segera dicopot. Setelah kejadian di Westminster, selama 4 dekade, perkembangan sinyal lalu lintas tidak mengalami kemajuan yang berarti. Kemudian, pada tahun 1910, penemu Amerika, Ernest Sheeran, mengenalkan sebuah pengatur sinyal lalu lintas otomatis di Chicago. Sinyal lalu lintasnya menggunakan 2 lengan tak bercahaya yang diatur seperti salib dan berotasi pada satu sumbu. Sinyal tersebut menampilkan tanda stop dan proceed. Selanjutnya, pada tahun 1912, Lester Farnsworth Wire, seorang polisi di Salt Lake City, Utah, mengembangkan sinyal lalu lintas dengan menggunakan lampu dan tenaga listrik. Dan ini menjadi lampu lalu lintas listrik pertama yang menggunakan lampu merah dan hijau. Sinyal lalu lintas buatan Wire ini berbentuk menyerupai rumah burung dengan 4 sisi yang terpasang pada tiang yang tinggi. Benda tersebut ditempatkan di tengah-tengah persimpangan dan dijalankan dengan bantuan kabel listrik di udara, dan seorang petugas polisi harus secara manual untuk mengubah lampunya. Tapi pengakuan untuk sinyal lalu lintas listrik pertama diberikan kepada James Hogg terhadap sebuah sistem yang dia rancang di Cleveland pada tanggal 5 Agustus 1914, dan Hogg mendapatkan hak paten di tahun 1918. Sistem sinyal lalu lintas yang dirancang Hogg ini menggunakan kata stop dan move bercahaya yang dipasang pada masing-masing penjuru persimpangan. Sistem tersebut memakai kabel.
dan petugas serta Departemen Pemadam Kebakaran bisa menyesuaikan irama lampu jika dalam kondisi darurat. Pada tahun 1917, William Giglieri dari San Francisco mematenkan sinyal lalu lintas otomatis pertama yang memakai lampu merah dan hijau. Kemudian, pada tahun 1920, William Potts, seorang perwira polisi di Detroit, mengembangkan beberapa sistem sinyal lampu lalu lintas otomatis, termasuk sinyal 3 warna pertama, dengan menambahkan lampu kuning sebagai isyarat hati-hati. Lampu lalu lintas tersebut pun berkembang dan diadaptasi di Jerman, Inggris, dan seluruh dunia termasuk Indonesia. Penggunaan lampu lalu lintas sejatinya akan selalu dapat mengurangi, bahkan meniadakan konflik di persimpangan. Tetapi, lampu lalu lintas di persimpangan mempunyai kelemahan, yaitu jika arus lalu lintas semakin lama semakin meningkat, akan menyebabkan terjadinya pertambahan panjang antrian dan akan menambah waktu tunggu atau tundaan pada setiap kendaraan yang melewati simpang tersebut. Pada kondisi ini, pengaturan sinyal dengan lampu lalu lintas tidak cukup efektif lagi dalam menanggulangi masalah transportasi. Maka, penambahan kapasitas di persimpangan merupakan solusi terakhir yang dapat dicapai. Salah satunya dengan penggunaan simpang tak sebidang. Contohnya, dengan membangun flyover, underpass, bahkan interchange seperti yang terdapat pada simpang Susun Semanggi.